Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, setelah ditetapkannya tersangka, beliau auto menghilang dari land. Dan katanya Satgas Cakrabuana yang menjaga rumah Pak Sekjen, katanya beliau lagi liburan. Ini kok tepat betul ya liburan? Bukan melarikan diri lah, Pak. Jangan kita husnuzon. Beliau pasti sedang berlibur. Dan pastinya nggak mungkin lah kalau ngumpet di rumahnya Bu Mega. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti beliau memang benar-benar liburan, benar-benar holiday. Hanya momennya hanya pas, kebetulan pas momennya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini ada seorang mantan penyidik KPK memberikan informasi keberadaan Harun Masiku. Dan katanya Harun Masiku masih berada di Indonesia. Waduh, gokil. Ini di Indonesia bagian mana? Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, yang pasti bukan di Jakarta ya. Cuman masih di Indonesia. Mungkin ya. Indonesia pulau mana? Ya, kalau Indonesianya ya kita di Indonesia daerah timur lah, seperti itu mungkin ya. Dari timur, bosku. Oke, siap. Oke, menarik. Setelah saya melakukan penggeledahan, ada beberapa petunjuk yang sepertinya ke sini gitu. Dan setelah saya balik lagi ke Jakarta, mohon maaf, saya kembali lagi ke kantor, bekerja seperti biasa, saya sampaikan informasi tersebut ke atasan, ke tim, tapi tidak secara konkret karena ada beberapa yang tetap saya diduga nanti ya. Kebetulan pada bulan April saya kena TWK, entah kebetulan, entah yang itu saya persiapkan, saya tidak bisa melanjutkan kegiatan. Pada itu saya udah merencanakan habis Maret juga mau ke sini. Ada ini bagus nih informasinya, tapi April kena TWK. Dan ada syarat pada saat TWK itu segala kewenangan apapun jabatannya dibekukan dulu. Misalnya kita dirumahkan dulu tapi belum dipecat. Tapi saya tidak tinggal diam karena saya udah ada ini bagus nih informasinya. Kenapa enggak itu? Saya udah mengajukan, coba bisa nggak saya kembali tidak diizinkan. Ujungnya saya menggunakan source. Saya punya source lain, tim lain di luar KPK. Akhirnya dia melakukan kegiatan yang saya rencanakan, coba seperti ini gini nih, dan betul setelah satu kali kegiatan tersebut yang saya jalankan mendapatkan emang tidak dapat orangnya, tidak dapat fotonya, tapi kita mendapatkan beberapa informasi si HM itu ada di situ gitu, ada di tempat yang saya duga. Oke, makin menarik. Sampai terakhir saya dapat informasi dari source juga, emang kalau ada foto bukti foto dan videonya itu saya dapat di akhir tahun 2021. Tapi pada saat kemarin di 2022 tahun kemarin pun kita sampai update karena source saya itu punya kolega di sana dan memastikan kegiatan tersebut masih dilakukan sampai akhir tahun kemarin ya, jadi belum terlalu lama. Yang pertama, kita udah ke apartemen yang bersangkutan tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Itu yang pertama kali. Apartemen apa bisa sebut? Tamrin kalau nggak salah. Kalau tidak salah, iya Tamrin ya. Kalau nggak belakangnya apa ya? Jadi kalau apartemen lain di Arusat. Kemudian sambil itu paling pertama karena berbarengan dengan kita melakukan penggeledahan juga di kantor KPU, kemudian juga di rumah dinasnya komisioner KPU kalau nggak salah, seingat saya ya. Kemudian pada saat berjalannya waktu karena yang lain sudah hampir selesai, kita juga melakukan pencarian juga di daerah Jakarta, salah satunya berdasarkan kakaknya HM itu di salah satu komplek kalau seingat saya Antam ya, komplek perumahan Antam. Namun pada saat kita ke sana ternyata itu kompleknya sudah terbengkalai, rumah kosong semua, sekitar tetangganya tidak ada. Mungkin satu kawasan pasar cuma ada satu yang orang yang tinggal di sana, sisanya udah hancur. Kita juga mencoba melakukan pengecekan, tidak ada ruang-ruang rahasia di sana ya, dan emang itu kosong. Kemudian juga selain itu juga kita juga udah melakukan berdasarkan informasi penggeledahan sebelumnya, ada juga dia punya kantor di daerah PIK kalau nggak salah ya, di PIK ya Pantai Indah Kapuk. Tapi pada saat itu saya tidak ikut karena saya ditugaskan di tempat yang tadi di Antam tersebut.
Setelah kesana juga tim kami penyidik itu ternyata kantor itu kosong, tidak ada yang menyewa, dan datanya tidak, perasaan sih tidak ada yang atas nama HM menyewa tempat tersebut. Satu lagi, kita juga udah melakukan penggeledahan, bahkan juga pemeriksaan. Salah satu saksi kita itu adalah sepupunya HM di daerah kawasan Cakung, kalau nggak salah ya, seingat saya Cakung. Saya lupa nama perumahannya, di daerah Cakung. Karena kenapa kita melakukan pencarian ke sana? Karena barang-barang HM di apartemen yang sebelum, karena apartemen itu sewa dan itu harus mau digunakan oleh orang lain, jadi barang-barangnya tuh menurut bukan informasi jelas, barang itu dipindahkan ke rumah sepupunya HM di daerah Cakung. Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat berhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu. Bilang lagi, kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Sudahlah, jangan seperti anak abah melindungi orang yang bersalah. Janganlah. Keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Ya, yang pertama, saya kira tidak ada politisasi dalam penegakan hukum. Pokoknya tolong dengarkanlah untuk Banteng. Tidak ada politisasi. Ini Pak Reza Patria dari Gerindra. Lebih dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan legitimasi. Jadi kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada penegak hukum. Ya. Jadi memang komitmen dari Saya pribadi tidak ikut campur, tidak mencampuri, apalagi mengintervensi. Saya kira kita semua memahami, mengerti aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kita ikut saja pada aturan dan peraturan yang berlaku ya. Satu unit mobil hitam nampak mendekati kediaman rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Auto menghilang dari land. Selasa siang. Menurut salah satu koordinator Satgas PDIP yang berjaga, Sekjen Hasto Kristianto tengah berlibur di luar kota. Sejumlah Satgas PDIP berjaga di depan rumah kediaman Hasto pasca diinformasikan menjadi tersangka KPK. Tamu yang berada di mobil hitam itu sempat berkomunikasi dengan petugas Satgas PDIP dan hendak menemui Hasto. Namun koordinator Satgas PDIP Cakra Buana Don Bosco Wara menyebut bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak berada di kediamannya dan tengah berlibur ke luar kota merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya Pik ngumpet dalam kulkas. belum masuk materi pokok perkara, sisanya ditinggal kedinginan. Tapi semua menangis. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang, ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, ya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Korupsi lagi, drama politik lagi, tapi kali ini beneran panas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketangkep basah suruh ajudannya tenggelamin HP buat hapus jejak. Ini serius banget nih Pak.
Gokil, seperti di film-film. Gokil, gokil. Ini semua teman-teman gara-gara kasus Harun Masiku, si buronan yang entah ada di mana sekarang. KPK bilang Hasto udah resmi jadi tersangka karena dugaan ngumpetin bukti dan ngatur-ngatur para saksi. Jadi gini teman-teman, sebelum diperiksa KPK, Hasto minta ajudannya buang HP ke air. Ya, buang HP. Emang kayak di film kriminal nih. Tapi ini kejadian beneran guys. Gak cuma itu, dia juga diduga ngarahin saksi biar kasih keterangan palsu. Jelas hal ini soal keadilan dan integritas di negeri kita. Kalau pejabat setingkat sekjen partai main begini, gimana nasib kita yang rakyat biasa? Skandal ini tuh udah kayak nyindir banget kalau korupsi masih jadi PR besar di Indonesia teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian udah tahu ini kan duar, KPK resmi umumkan Hasto tersangka kasus Harun Masiku, kasus suap katanya. Dan tahu kalian jauh-jauh hari sebelum si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, Mak Banteng pernah bilang begini ternyata guys. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya gak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Udah ya Nek, sekarang datang si Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan bohong. Nih Ya, ditunggu di kantor KPK. ya, kalian gak usah kaget kalau ada kader Banteng bisa masuk ke anggota DPR tanpa dipilih rakyat, gak usah kaget. Begini nih, mereka lah yang menyuap komisioner KPU dan juga mereka yang berteriak-teriak kecurangan. Dan ini lebih parahnya lagi, PDIP siapkan bantuan tim hukum untuk membela si Hasto. Gak Anies, gak PDIP, sama aja memang cocok kalian satu kubu. Si Anies udah tahu koruptor dibela, ini lagi PDIP udah tahu kasus suap malah mau dibela juga. Beberapa waktu belakangan ini kalian tahu kan berapa banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi ataupun suap seperti ini. Nah sekarang kalian lah yang menilai sendiri. Warga Jakarta siap-siap, kan Banteng menang tuh di Jakarta, siap-siap supaya makin hancur Jakarta. Tenggelam kalian, tenggelam. Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Jangan lawan orang baik. Kalah kau Pak sama orang itu. Dah, sudah. Nah, itu kalau kata Pak Riza Patria dari Gerindra, tidak ada politisasi. Jadi kita percayakan semua kepada penegak hukum, kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku, agar tidak ada Harun Masiku lain yang ada di daerah. Kalau kata Pak Adian Pitupulu. Tapi mungkinkah ini bagian dari drama? Mungkin sih, siapa yang tahu kan? Mungkin Pak Sekjen sudah tahu kasus beliau bakalan diangkat, jadi beliau mulai menyerang Pak Jokowi. Dan ketika beliau ditangkap, diangkat kasusnya, ya ujung-ujungnya ya ingin menarik simpati masyarakat lah. Seolah-olah tersakiti, terzolimi. Ya kalau memang tidak bersalah ya kenapa takut? Apalagi sampai menghilang dari land kan? Langsung bukti saja di pra-peradilan. Dan kesaksian dari mantan penyidik KPK sangat menarik. Beliau mengatakan Harun Masiku ternyata masih di Indonesia. Kalau masih di Indonesia kok bisa ya tidak tertangkap sampai ya mungkin 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Dan sekali lagi ya kita harus husnuzon. Saya yakin Pak Sekjen tidak ngumpet di rumah Bu Mega. Apalagi di dalam kulkas rumah Bu Mega, tak yakin lah saya. Dah, saya akhiri. Pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Salam waras, tetap cerdas, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. NKRI harga mati, tetap support, tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.